ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ومن علينا أجمعين من الأرواح والمؤمنين ومولانا المسلمين والمسلمات وإلى رسول سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا حسين وصحبه وعلى آله وصحبه سيدنا سيدنا عبد الله بن جرير وصحبه محمد سيدنا أبو بكر المؤمن أن يجد رحمتك يا رب العالمين أن الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة وينفعنا بأسرار المأثور وعظامه ونفعنا بالدين والآخرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pertama-tama, bila kita senantiasa tidak bosan-bosan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta putra yaumil qiyamah. Yang memuliakan, alhamdulillah subuh hari ini guru Muhammad Sutri alhamdulillah sedikit dapat berhadir di pagi hari ini. Kita doakan mudah-mudahan sedikit senantiasa Allah berikan umur yang panjang dan diberikan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang muliakan dan mencintai kepada jamaah Masjid Al-Rawdah yang insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan pagi hari ini kita insyaallah akan membicarakan daripada masalah al-qawlu fi ma'asil qalbi, yakni membicarakan cara meninggalkan maksiatnya hati. Sebab yang namanya penyakit di dalam hati ini tidak ada yang mengetahui terkecuali Maha Diri Subhanahu. Dan penyakit ini kebanyakannya kita anggap kayak biasa saja. Padahal ini suatu penyakit adalah membahayakan. Apa membahayakannya? Terhadap daripada amal-amal perbuatan yang kita kerjakan. Berapa banyak orang yang dikala ia berbuat daripada penyakit hati tersebut dikala hidupnya, namun dikala dipertemukan di hadapan Allah, amal-amal yang sudah dikumpulkannya di dunia, disiapkannya, diperbuatnya, ia berharap dengan amal tersebut nantinya dapat menyelamatkan dirinya. Ternyata akibat daripada perbuatannya, akibat
dari perbuatan penyakit hati ini tadi, maka amal yang banyak tadi menjadi runtuh. Ini yang kita khawatirkan, ini yang perlu kita jaga baik-baik supaya nantinya kita akan rugi di akhirat. Elam anna sifatil mazmumati fi qalbi katsiratun. Jadi jasmin ketahuilah bahwasanya sifat-sifat yang tercela yang berada di dalam hati itu banyak macamnya, banyak banget. Makanya di antara yang banyak ini perlu kita ketahui, di antara yang sangat membahayakan, nah ini nah kita berhati-hati daripada yang banyak tadi. Wa tariqu tadhhiril qalbi min radailiha tawilun. Dan dia sendiri jalan untuk membersihkan daripada hati itu tadi, itu adalah membutuhkan daripada usaha yang sangat panjang. Artinya kita harus berterus-terusan sabar. Kadang-kadang instan, kadang-kadang perlahan mempersiapkan menghilangkan tadi. Bila ini ada hilang, bisa membawakan dengan penyakit yang lain-lain kita. Maka daripada itu kita disuruh untuk bersabar dalam hal ini tadi. Lalu jasmin kemudian wasailul ilaj biha ghamidun wa qadim darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu. Dan cara untuk mengobati pada masalah penyakit hati ini, ujar sini memadakan sangat rumit, ngalih, tak alih benar. Dan ujar sini mengatakan telah hilang daripada ilmu dan amalnya seseorang, yang mana demikian tadi harus diikuti dengan membersihkan daripada hati. Kalau kata anda apa yang kita bagi tadi hilang kita di matanya Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala ada penilaian kita. Makanya kita baik penyakit tujuh, baik penyakit hasad, baik penyakit ria, itu bahaya benar ini. Nah ini nang kita jaga bujur-bujur. Kemudian ujar sini mengatakan ligablatil khalqi an anfusihim wastigharihim bizakharibid dunya. Kemudian ujar sini mengatakan karena orang yang telah melupakannya itu tadi dengan masalah daripada penyakit ini tadi, maka mereka itu nantinya terlalu sibuk dengan daripada menghimpun daripada perhiasan dunia. Ya, berapa banyak kalau kita lihat kerusakan di kehidupan kita, jika kita bertetangga, kalau seseorang tersebut dalam menjaga hatinya, secara otomatis kita menimbulkan suatu kedengkian. Yang kedengkian sebab Allah dilihat umpamanya orang di seberang rumah kita, kalau dilihat penghasilannya dengan penghasilan kita jauh kelihatannya taharat kita. Namun ketika kita maitihi di dalam kehidupannya tadi, malah lebih sukses, malah lebih baik perekonomiannya daripada keadaan kita. Sehingga bila melihat demikian lalu timbul hatinya, apa gawian punya ini, apa yang gawinya? Jangan-jangan, nah ini kali ini, nah jangan-jangan itu apa? Dengan penyakit hati ini tidak rasa timbul kita rasa kemudian, nah prasangka yang ada baik. Maka ini tadi yang perlu kita hilangkan. Sebab kayak apapun banyak yang amal seseorang, ijabah ibadah siang malam, kalau penyakit suku yang ini tadi, penyakit yang berada dalam hati kita ini tadi, kadang berkembang, kadang hilang, dikhawatirkan andai seseorang itu nantinya habis umur. Nah, dan umur kita ada tahu kayak apa keadaan kita, di mana kita enak habisnya ada tahu kita. Sebab itu sebenarnya rasanya Allah. Kalau kita berbilang demikian,
maka ujar guru anak-anak Abu Yazid, dikhawatirkan seorang dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mati pada bayi. Mati dikhawatirkan dengan tanpa membawa keimanan. Padahal kesuksesan seseorang daripada kehidupannya di akhir daripada hayatnya. Mungkin kita berusaha melihat punya dapat bawa rumah, ganal, isi mobil, bisnis yang lain, itu sukses dunianya aja. Akhir daripada dunianya itu sukses saja. Nah ini ianya tadi. Sebab kalau dia cuma sukses di dalam kehidupan dunianya, itu bisa jadi adalah disuruh oleh Allah Ta'ala apa? Sebagai daripada cobaannya aja. Ingatkan dia di Tuhan. Dan keadaan tersebut bisa berbalik, terkadang bisa naik ke atas, terkadang bisa turun ke bawah. Tetapi kalau seseorang tadi sukses di akhir hidupnya, baik yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, apalagi kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan baik di dunianya, terlebih lagi nantinya di akhirat. Makanya diceritakan oleh daripada sahabat beliau bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada waktu itu Yazid aku langsung main tinggi dengan keadaan kurang dalam keadaan sakaratul maut daripada sahabat Umar salam. Lalu Yazid Umar ketika melihat demikian tadi bersama dengan baginda Rasulullah main dengan keadaan orang tersebut, sedangkan orang tersebut dalam keadaan sakaratul maut. Malah sakarat dia menancap orang dia tetap juga. Kita rancangnya dia tenang, kurang sakarat. Lalu ketika kita melihat dengan keadaan orang tersebut bermacam tingkah kelakuannya, berbagai macam keadaan orang ketika ada sakarat, maka ketika Rasulullah menghadapi dengan orang tersebut dalam keadaan payah, berkepayahan. Lalu ujar Rasulullah mengatakan, bertaubatlah engkau kepada Allah. Dalam sakarat tadi. Ini kalau kita contohkan kita terkadang kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kurang mengkaji berapa banyak usaha teralih. Ini apalagi tentang tujuh tadi lidah kita ada jaga. Ketujuh memadai diri orang lain, ketujuh mengimbau orang lain, ketujuh mendustai orang lain. Bahagianya dengan kesuksesan dengan hasil dustanya tadi, padanya kada memikirkan daripada di akhir hidupnya. Nah, dikhawatirkan kalau kita talinya kita lidah kita ini kita terkekang keluh, ada orang yang mengucapkan yang demikian tadi. Seperti kejadian bila Rasulullah SAW ketika Yazid mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa bawa Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertaubatlah engkau kepada Allah. Diulangi beberapa kali dengan masalah maut tadi. Maka orang tersebut ada bisa berkata apa-apa, lidahnya terdiam, mulutnya terkunci, tidak dapat mengeluarkan kalimat satu pun, tidak dapat apa-apa. Namun bukan Rasulullah tersenyum ketika dia sedang bertaubatlah engkau. Kurang saat maut ketika di akhir daripada hayatnya, matanya melihat ke atas. Ketika Rasulullah melihat demikian tersenyum sendiri. Lalu dia sendiri Umar bin Khattab, wahai Tuhan, apa geraknya membuat engkau tersenyum dengan keadaan orang yang sakaratul maut tadi? Padahal kalau kita ini ada apa-apa mengucapkannya, cuma matanya juga melihat ke atas, melihat ke langit. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, yang kita hadapi sekarang ini keadaannya dia memang tidak sanggup, tidak dapat mengucap daripada satu kata pun, tetapi dengan suatu isyarat matanya ia mengharap ampunan kepada Allah Ta'ala, ia mengharap rahmatnya Allah Ta'ala, maka Allah pun menerima daripada taubatnya seseorang tersebut. Nah ini kita harapkan. Cuma jangan juga kita berharap sudah kelakuan yang ada baik digantung atau di masyarakat
Kalau baik terus dinasihati orang juga aja gini aja. Bila nak mati gini, mata aja menakan ke atas kamu sahabat mengkawai lah. Kamu ingat ada orang yang ada meninggal dunia ketika sakaratul maut itu tadi berbagai macam daripada godaan-godaan iblis syaitan itu. Kenapa? Sebab di akhir itu ada kesempatan untuk menyesatkan seseorang pada dari yang lain. Bila mereka gagal, maka adalah usahanya selama hidupnya seseorang tersebut akan berhasil dikarenakan kegagalan mereka. Makanya syaitan itu datang dari arah muka, dari arah belakang, dari kanan kiri, menawarkan berbagai macam supaya orang meninggal di dalam keadaan bingung. Nangka membantu, nangka menolong adalah kekuatan daripada amal ibadah kebaikan yang ingin kita nang dapat menetapkan daripada keimanan seseorang. Mudah-mudahan nang kita dapat apa yang kita gawe ini diridai oleh Allah Taala dan dapat menyelamatkan dengan diri kita ini nang harapan kita. Maka daripada itu dikatakan dalam permasalahan ini disebutkan di sini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana di situ dikatakan ada mengenai daripada firudil muhliqati wa rudil munjiyati. Ujasidin ada masalah daripada bagian daripada perkara-perkara yang membicarakan daripada masalah perkara-perkara kebinasaan seseorang disebabkan daripada buruk hatinya tadi. Ada masalah perkara-perkara yang mana perlu kita jadikan yang demikian tadi kita ikuti untuk mendapatkan daripada keselamatan diri kita. Jadi ada cara mengulangi supaya apa yang kita lakukan tadi tidak terganggu oleh perbuatan yang dapat merusak amal kita tadi. Baiklah muhlikatun bi anfusiha wa hiya ummahatun li jumlatin minal khaba'isi siwaha. Maka sesungguhnya sifat-sifat ini yang dapat membawa suatu kebinasaan pada dirinya seseorang dan dapat daripada merusak dan menimbulkan suatu penyakit sifat-sifat yang mana sifat-sifat ini yang sangat tercela. Apa di antaranya? Wahyal hasadu warriyahu wal'udhu. Yang pertama yang sangat berbahaya adalah sifat-sifat hasad. Ini yang pertama, pendengkian. Sifat hasad, mendengki. Yang kedua, yang sangat berbahaya adalah sifat daripada sifat riya. Yang ketiga adalah wal'udhu. Nampak jadi kita ujung tinggalannya berbangga dengan keadaan diri kita. Himpung lonong sorongan. Jadi kita nampak mau puji-puji. Ketika melihat dengan keadaan orang lain, lalu ini berkata di dalam hatinya, jadi kita tambahi inya pada orang tadi. Padahal istilah kata kita berkurang. Kalau sama itu padanya cuma merusak dengan amalan kita. Nah ini yang kita kalau dalam demikian tadi. Fastahib bi tathhiri qalbika minha, maka bersungguh-sungguhlah kita di dalam membersihkan daripada hati ini daripadanya itu sifat yang tiga tadi. Karena fa'in qadarta 'alaiha fata'allam kayfiyatil hajari min jabiyatiha min rub'il muhlikati. Maka karenanya itu tadi, apabila engkau telah dapat daripada membersihkan hati daripadanya itu penyakit tadi, maka engkau pun telah dapat mengetahui kayak apa cara-caranya untuk menjauhkan diri daripada suatu penyakit itu, daripada bagian-bagian perkara-perkara yang dapat merusak, membinasakan dengan amal-amal kita tadi. Nah ini yang perlu kita pelajari dan kita pahami betul, supaya pada pemikiran kita dengan diri kita tadi. Maka
Makanya daripada itu kita terkadang ini hati ini mudah benarlah jadi kita ini berbicara. Nah, berbicara ini terkadang itu sangat benar membawa kepada hal-hal yang dapat membinasakan yang amal. Dosa kali gitu umpamanya sejauh-jauh gitu. Amalan hati kita. Nah, di antara banyak penyampaian tadi. Jangankan istilah kata kita di masyarakat, di dalam keluarga pun bisa terjadi hal demikian antara rezeki ini tadi. Bila mana kita ada memberitahukan, artinya ada mengajari baik dengan bini kita, dengan anak-anak kita hal demikian, maka nantinya akan menimbulkan suatu perkara yang dapat merusak dengan ketentraman di dalam rumah tangga kita. Anak aja kan bawahnya saya kok diberi begitu banyak, saya koknya sedikit. Ini gue berasa lain ya, yang sedikit. Kenapa sedikit? Padahal ada demikian itu, jadi orang memberi banyak seko, memberi sedikit seko, kenapa? Kita lihat keperluan daripada keduanya, saujurannya. Cuma bila mana kita kurang memberikan arahan, memberikan pengertian kepada mereka tadi, maka yang ini tadi adalah dapat menimbulkan sesuatu perpecahan kita. Itu berkebanyakan dengan ayatnya. Nah, ini di dalam rumah tangga. Kenapa jadi mengucapkan demikian? Sebab itu ada kejadian yang luar biasa sampai membawa ke dalam suatu kematian. Saking sakitnya hati ini tadi. Nah, sakitnya hati ini tadi sampai meninggal orang tuanya yang akan pendidikan. Ada pedulinya disebabkan dari pada tata caranya tadi. Nah, sabuting terbanyak diberi, sabuting sedikit. Nah, sedikit ini tadi rupa-rupanya mendendam sampainya keluarga, sampainya anak. Ketika istri keluarga anak ternyata dendam dia pada terbuang juga. Padahal sempat makanya tadi sangat merugikan dengan dirinya. Orang ini walaupun kita nasihati, padahal yang karena orang tua ini kalau kita hendak sukses baik di dunia maupun di akhirat, maka bahagiakan dari orang tua kita. Tetapi oleh lantaran hatinya tertutup dengan rasa dengki ini tadi, dengan keadaan baik tadi, maka kebaikan apapun, nasihat apapun yang diberikan dan bakalan bagus lagi. Jadi kita diberi benar sudah. Orang yang belum ada biasa majlis ta'lim, ada kumpulan orang, yang diurusnya apa? Urusan dunia. Bercari aja, tak mikir lain lagi. Sehingga dengan keadaannya tadi perekonomian pun keadaan itu kita ada minimal malah betul sedikit. Ya juga tadi ada ketika meninggal orang tuanya jauh di dalam hatinya tidak rasa sedih apa-apa, malahnya nampak bangga tersenyum, nampak seakan-akan yang puas melihat demikian. Jadi kita nampak, nah kayak rasanya ada di halaman dengan buah kayak rasanya dia melakukan itu akibat dia ini jadi kita miring dalam daripada berkasih sayang rasanya. Padahal ada demikian tadi kan. Oleh lantaran tadi hati ini tadi kadang memberi masukan, asumsi suatu amalia, suatu kebaikan, maka akhirnya merusak dengan dirinya sendiri. Jadi hati-hati benar. Jadi kita ibarat kayak kita ini kan sebenarnya biasa buah, hati-hati benar jangan kita anggap kita itu tadi kita sepele. Tapi sudah kejadian dengan demikian tadi. Berwisata itu adalah cara memang kenyataannya ada. Ingat terus. Padahal demikian tadi ada boleh hal tersebut apalagi sampai membawa daripada panggung kita. Ya benar. Dan kita kan mati itu meninggal dunia kan senantiasa meminta ampun, minta ridha supaya ada pemaksaan lagi ketika kita masuk ke dalam lubang kubur. Ibadahkan supaya saling memaafkan. Kalau ada saling memaafkan,
dikhawatirkan kita terkadang ketika anak masuk dalam surganya Allah, ini kita khawatirkan. Tapi bagi orang yang sudah rusak hatinya, makanya akan memberikan yang hal tersebut tadi. Jadi dihindari kita hati kita tadi, bujur-bujur kita menghindar supaya jangan sampai merusak dengan keadaan diri kita tadi. Maka daripada itu, contoh dikatakan di sini, ujar sini bahwasanya engkau yang senantiasa belajar menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu baik ke pondok, baik kemana-mana. Jangan merasa di sini dengan niat baik dengan niat baik kita bisa selamat sudah. Yang menuntut tadi jangan demikian. Karena pada demikian, sebab ketika kita memasang niat biniyati shalihatin fi ta'allumi ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasadi wa riya wa husdi, maka dengan niat yang baik tadi di dalam ketika kita menuntut ilmu belajar tadi, sedangkan di dalam hati kita ada sesuatu seperti sesuatu daripada hasad, sesuatu daripada riya, sesuatu daripada ujub, ini membahayakan kita. Ini bersih itu hati kita. Jadi jangan membuat niatnya baik dan niat jangan di hati dulu. Muncul ada dari kita merasa demikian, nantinya ini lagi dulu. Buat terkadang ada niat ketika menuntut ilmu apa? Supaya mengalahkan satu dengan lainnya, supaya diberi kebanggaan kita, supaya diberi martabat kita, supaya dimuliakan orang lain. Padahal bertemu sama dan merasa berat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun suhum muta'un, dan sungguh telah bersabda Rasulullah SAW, wajah Rasulullah, ada 3 macam kaum membinasakan yang amalnya seseorang. Nama pertama adalah suhul muta'un. Nama pertama adalah memiliki sifat nang dikir, nang dipatuhi, nang dituruti. Dikir, kemalar. Jangan dituruti. Sebab Rasulullah SAW mengatakan dengan Sayyidina Ali, ujar Rasulullah, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, as-sakhir qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ma'idun min ajabi. Orang yang dermawan itu, ujar Rasulullah, harap benar daripadanya Allah Ta'ala, parah dan Allah Ta'ala, kemudian dekat daripada rahmatnya Allah Ta'ala, baik itu min ajabi, dan jauh daripada ajabi Allah Ta'ala. Orang yang dermawan. Tetapi ya Rasulullah, wal bakhilu ba'idun minallahi, ba'idun min rahmatihi, qaribun min azabihi. Dan orang yang bakhil, orang bakhil itu ya Rasulullah, jauh daripadanya Allah, jauh daripada rahmatnya Allah, parah daripada azabnya Allah Ta'ala. Jadi jangan berbanyak sedikit dengan doa pada surga, dan jangan benar ya. Jangan benar kita. Baginda Rasulullah membenarkan namanya sendiri, ra'aitu maqtuban 'ala babil jannati ati muharramatun 'ala kulli bakhilin wa 'aqin wa namnamin. Ya Rasulullah, aku melihat tertulis atas pintu surga, tertulis bagi orang bakhil. Ya Rasulullah, tulis di pintu surga terdapat ati muharramatun 'ala kulli bakhilin. Diharamkan di orang yang bakhil. Artinya apa? Masuk ke dalam surga ada orang menggigil, orang memalar. Jadi ini dulu di atas itu. Wa hakim, dan orang yang durhaka dengan orang tuanya. Jadi kayak berharapnya amal, durhaka dan gila dan gila. Dan termasuk adalah lagi wanamamin, termasuk dia Rasulullah orang memantai negara baik. Memadai sebulan ke ini kayak sehingga lantaran namanya tadi menghancurkan dengan murahnya orang tadi, kedudukan orang tadi, dibukurkan. Ini kita wajar tadi.
Jadi pilihnya kelakuan ada ini, ujar Rasulullah, catat kita dibuka di atas lawangnya surga itu ada. Bila merasa di dunia dulu ketujuh orang yang bakhil, ketujuh orang yang tadi naga, selain bakhil tadi ketujuh menyakiti hati kita, kemudian ketujuh menyuratkan dan kurang pada baik, jangan harap masuk surga biar beramal baik. Jangankan kita di akhirat, ketika masuk ke dalam lubang kubur nantinya akan disiksa Allah. Benar Rasulullah SAW ketika Sidin berangkat dengan sahabat-sahabat Sidin lewat satu kuburan. Kemudian satu kuburan langsung diam Rasulullah. Ketika Sidin terhenti di muka kubur tadi, keadaan daripada wajahnya Rasulullah ini langsung berubah. Ucap langsung Sidin, juga bisa Sidin bergetar, maaf ya Allah kita. Melihat sahabatnya, ya Rasulullah, apa gerangan terjadi dengan Rasulullah? Kenapa biar kalian ini berubahnya ini? Bismillah, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar sekarang ini? Tapi kita dengar apa yang aku justru mendengar jeritan rintihan daripada orang yang berada di dalam kuburnya. Ini dua kuburnya menjerit merintih luar biasanya, meminta ampunan supaya dihindarkan dari siksa yang luar biasa. Namun ketika dilihat orangnya beribadah aja, orangnya bermohon aja, baik aja, namun sewaktunya hidup di dunia ternyata yang menganggap hal demikian tidak anggapnya sepele. Lalu ditanyai oleh para sahabat apa gerangan terjadi? Ini jelas sekali. Nih, nah saya pun orang yang tujuh nama pertama apa? Namanya, nama ketujuh manjur antara lebih tersiksa Allah. Nah saya punya berlaku. Nah saya punya masalah daripada kurang menjaga dengan kebersihan dikala ia membuang daripada dalam keadaan kencing berdiri. Kaminya ada bentuk berdiri. Sehingga kita tinggal najis di jalan. Jadi saya pikir ketika kita berdiri tadi langsung bersih. Makanya kita jaga ketika kita berkami itu, makanya ada tata caranya, ada cara berdehennya. Mohon maaf kan terkadang hati-hati. Nah menjadi panitia masjid hati-hati nampak. Yang pertama ketika pulang bak kesan berbasuh segala macam itu jangan rendah. Kenapa jadi jangan rendah? Dikhawatirkan nak datang ikan sebentar alim kurangnya. Ada sebentar tahu, ada yang datang ketika nyembahannya berduduk, ada yang berdiri. Kalau merancing ke dalam situ kita ada lampak dipakainya najis, ketika yang basuh tangannya situ rumah jam najis terus. Siapa yang menjawab? Nambah ulang berdiri tadi. Ini nama ada bakal nama diri ini tadi. Ada yang orangnya kita nih karena diterima siapa yang kita punya nih kita. Adakah kita kita membayar benar? Memang keadaannya simpel nyaman, tapi membayarkan benar kita. Apa di mana kita di akhirat kita? Nah, makanya kan caranya tadi itu ketika kita berjongkok tadi kan, ketika berdaham juga berdaham itu pun tak kali kurang banyak. Itu aja benar. Ketika kita menikah daripada saluran uangnya kita ketika hanya dalam kamus itu. Dalam yang memancar kayak dari kita atau ketika kita berhubungan badan itu ya enggak. Macam-macam dari kami itu loh. Apa? Ujung-ujung bersih. Kalau ini masih belum itu bersih masih tertinggal. Dikhawatirkan ketika kita akan sembahyang, ketika kita berdoa pada perasaan keluarnya. Buktikan aja biar. Makanya kalau orang-orangnya tak benar apa salisin gaul yang tak benar ini khawatir akan benar. Sebelum ini dapat merusak daripada amal ibadah kita. Ini berbeda alhamdulillah. Nah mungkin ini jadi dapat musawarah kemudian terjawab sebenarnya. Mudah-mudahan ada faedah manfaat kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.